Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Qultu ana, berkata aku, aku, taqdiruhu wallahu a'lam, adapun takdirnya Rabbana la tuzigh qulubana wallahu a'lam. Betul ya? Anna wajadna minka ni'matan, sesungguhnya kami wajadna, yaitu telah mendapatkan oleh kami, minka daripada engkau, nikmatan akan satu kenikmatan. Fatama'na fi ukhra, maka kami berharap pada nikmat yang lain. Fa innaka antal jawadul wahhab, maka sesungguhnya engkau al jawadu, yaitu Tuhan yang maha pemurah, al wahhab, lagi maha pemberi. Fakama wahabta lana maziyatal in'ami fil ibtida, fahab lana rahmatal itmani fil intiha, maka sebagaimana kau berikan bagi kami maziyatal in'ami, akan keistimewaan atau fadilah nikmat pada permulaan, fahablana rahmatal in'ami fil intiha, maka berikanlah olehmu bagi kami akan rahmat kesempurnaan, fil intihai, pada kesudahannya. Ama tasma'u waihaka anna awwala du'ain 'allamahu rabbul alamin ibadahul muslimin alladzina astafahum min baini khalqihi hadzal du'a. Apakah tidak mendengar oleh kamu? Waihaka, celaka kamu kalau sampai enggak tahu bahwa permulaan doa yang mengajarkan akan doa oleh Tuhan semesta alam, ibadahul muslimin, pada hamba-hambanya yang muslim, alladzina astafahum min baini khalqi, orang-orang yang memilih oleh Allah akan mereka di antara makhluknya. Hadzal du'a, permulaan doa itu yaitu ini doa. Qauluhu ta'ala, yakni firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, berikan hidayah olehmu akan kami, as-siratal mustaqim, akan jalan yang lurus. Ay sabbitna alaihi, yakni teguhkan olehmu akan kami, alaihi, atas jalan yang lurus, wa adimhu lana, langgengkan olehmu akan agama, akan siratal mustaqim, lana, bagi kita, bagi kami, hakada,
tatadarra'u ilaihi, seperti inilah kau merendahkan diri kepada Allah. Fa innal khataba azimun, maka sesungguhnya perkara itu besar adanya. Wa qila innal hukama'a nadharu faraddu masaibal alam, faraddau ya masaibal alam wa mihnahum kullaha ila khamsin. Sesungguhnya para ahli hikmah nadharu, yaitu memandang oleh mereka, faraddau masaibal alam, maka mengembalikan oleh mereka masaibal alam, akan musibah-musibah di alam ini, wa mihalahu, dan cobaan-cobaan alam, kullaha, seluruhnya, ila khamsin, mengembalikan kepada 5 perkara. Al-maradi, pertama sakit, fil ghurbati, pada keterasingan, wal faqru fis saibi, dan kefakiran pada masa tua, wal mauti fis sababi, dan mati pada masa muda, wal ama ba'dal basar, dan buta sesudah melihat, wal fikrati ba'dal ma'rifah, dan bingung. Betul, non apa pak? Fa, wal fikrati ba'dal ma'rifati, fikrah ya, bukan non ya, enggak ada non, enggak ada, fa semuanya. Baik, sahabat di sarahnya ini pakai non ya. Wal fikrati, dan berfikir, yakni di sini maknanya kebingungan. Ba'dal ma'rifati, kebingungan itu maknanya kekufuran. Kalau nukrati maknanya ingkar. Ba'dal ma'rifati, sesudah ma'rifat. Kalau di kitab kita nun, kalau kitab saudara wan nukrati maknanya dan ingkar ba'dal ma'rifat. Tapi kalau fikrati, kebingungan, ba'dal ma'rifati, sesudah ma'rifah. Wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian, kata Imamul Ghazali menyuruh kepada kita bagaimana kita harus merenungi tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita disuruh doa kemarin, banyakin baca doa ini, kata Imam Ghazali. Sesudah kita bersyukur kepada Allah, kita harus mengakui tentang kelemahan kita, kekurangan kita di dalam mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita, kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Banyakin doa begini, kata Imam Ghazali, ya Allah, ya Maulaya, kama bada'ta bil ihsan bifadlik min ghairi istihqaq fa'atmimhu bifadlika aidan min ghairi istihqaq. Kata Imam Ghazali, ya Allah, wahai Tuhanku, sebagaimana memulai engkau dengan kebaikan,
semata-mata anugerahmu tanpa kami berhak mendapatkannya. Enggak minta, kau kasih nikmat itu. Enggak minta kita lahir, dikasih Allah. Enggak minta kita beriman, kita lahir bapak ibu kita muslim jadi mukmin. Enggak minta jadi umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah bapak ibu kita bukan umat Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan seterusnya, tapi termasuk umatnya Nabi Muhammad. Pun kita menjadi umatnya Nabi Muhammad tanpa kita minta. Sebagaimana memulai kebaikan itu tanpa berhak mendapatkannya, tanpa minta, maka sempurnakan olehmu nikmat itu tanpa kami berhak pula, yakni tanpa perlu kami ini bersyukur dengan kesyukuran yang sesungguhnya yang kami tidak paham, yang kami kurang pandai untuk mensyukuri dengan kesyukuran yang paling tinggi. Bagaimana para wali-waliullah di dalam masa khulwatnya selalu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Para sufi selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana, Tuhan jangan kau simpangkan hati kami, gencirkan hati kami menjadi menyimpang sesudah engkau berikan hidayah kepada kami. Saya dapat hidayah Islam, saya dapat hidayah duduk di majelis ilmu, jangan kau simpangkan, jangan kau gencirkan, jangan kau cabut, jangan kau hilangkan nikmat itu. Tapi wahab lana min ladunka rahmah, anugerahkan kepada kami rahmatnya, sesungguhnya engkau maha pemberi. Tuhan, jangan gelincirkan hati kami sesudah kami diberikan hidayah, anugerahkan rahmatmu kepada kami. Apa itu maksudnya? Jangan gelincirkan dan anugerahkan rahmat, minta rahmat. Bukankah hidayah itu dari rahmat Allah? Tadi udah bilang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kita dikasih hidayah, kenapa kemudian kita minta rahmat lagi? Ada apa ini? Kan hidayah itu dari Allah, rahmat juga. Ngapa kita masih minta juga? Apa minta juga? Rahmat dari Allah. Kebingungan itu aku jawab, kultu, saya jawab, begini maknanya ayat ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Sebelum ngomongin wahab lana, kami ini telah merasakan nikmat yang kau berikan kepada kami. Nikmat hidup, nikmat ada di alam dunia, nikmat iman Islam, nikmat jadi umatnya Nabi besar Muhammad, nikmat rajin di majelis ilmu, nikmat bersolawat, nikmat baca ratib zikir, nikmat baca Quran biar kata seaina. Kita banyak dikasih nikmat, nikmat masih makan, berkata dolar mahal, itu juga bukan sekali makannya 3 kali, 3 kali juga belum termasuk bakso, mie ayam, ramen okben belum termasuk. Kami rasakan nikmat itu pada kami. Kami pun berharap nikmat yang lain.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kami dapat hidayah, itu nikmat dari Allah. Tapi kami minta juga nikmat yang lain. Tuh, wahab lana min ladunka rahmah. Kami butuh nikmat yang lain. Kami butuh nikmat yang lain. Wahab lana min ladunka rahmah. Jadi jangan dianggap keliru. Tuhan, saya udah dapat hidayah, tapi saya rahmat. Kata orang, lah, emang hidayah bukan rahmat? Bukan begitu. Makna ayat ini, ya Allah, kami telah rasakan nikmat yang kau berikan sama kami. Nikmat daya iman Islam, nikmat jadi umatnya Rasulullah. Tapi saya masih kepengen diberi nikmat-nikmat yang lain. Sebab fa innaka antal jawadul wahhab. Engkau itu pemurah, maha pemberi. Maka maha pemberi bagaimana? Ujungnya innaka antal wahhab. Engkau maha pemberi. Emang belum diberi? Ya, gitu. Begini maksudnya innaka antal wahhab. Kenapa para sufi ngebulak-balik bacaan ini sebagai bahan permintaan pada mereka pada begini, sebagaimana kau berikan kepada kita nikmat hidayah iman Islam, fibda di permulaan, iya, di permulaan, artinya tanpa minta dikasih. Wahablana min ladunka rahmah. Wahablana, apa maknanya? Berikan kami rahmat, penyempurnaan nikmat itu. Kalau berikan saya rezeki, berikan pula kesyukurannya. Kalau kau berikan saya ini nikmat iman Islam, berikan juga saya kemampuan mensyukuri nikmat iman Islam itu pada akhirnya. Ini makna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Tuhan, anugerahkan saya ini kesyukuran. Maka kalau hak kesyukuran berat, kita tak bisa. Coba kita pikir, kita makannya nikmat, lalu kita makan dari makanan itu, ini nikmat juga bisa ngunyah, ada gigi segala macam. Singkatnya udah masuk perut tuh makanan, maka kita ucapkan alhamdulillah sebagai syukur kita dikasihkan nama Allah. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah ini kalau mau jujur nikmat Allah juga. Nikmat Allah bukan? Nikmat dari mana? Banyak orang bisa agak ucap banyak. Mana ngaji juga orangnya malam ini. Banyak. Habis makan nggak mengucap, berarti alhamdulillah itu nikmat Allah bukan? Yang kudu disyukuri. Kudu ada alhamdulillah lagi yang kedua. Alhamdulillah aku diberikan kemampuan habis makan mengucap alhamdulillah. Kudu ada alhamdulillah kedua. Nah, alhamdulillah kedua itu nikmat juga dari Allah. Banyak orang yang habis makan baca alhamdulillah tidak menganggap alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Kita dikasih pemikiran bahwa alhamdulillah ini kudu di alhamdulillahi lagi. Alhamdulillah kedua nikmat juga dari Allah. Kudu disyukuri, kudu di alhamdulillahi lagi. Bila itu kita nggak bisa kerja, terus aja sebab
ini nikmat. Dulu ditambah lagi satu lagi. Alhamdulillah keempat itu juga nikmat. Banyak ngampe segitu. Kudu di alhamdulillah sampai mati kita. Maka kita kudu sadar dalam syukur itu, jangan bangga dalam syukur itu, sadar masih banyak masih banyak kita kurang mensyukurinya, masih banyak. Zakat umpama, zakat kan gak besar, 2,5%, 2,5%, enggak besar. PPN aja naik dari 10. Apa? Udah 13. Dari 11 naik lagi 13%. Ya Allah. Begitu 13%. Berarti sembako-sembako kemarin itu ya gitu, kudu digantiin. Yang kemarin tuh. Jadi 13%. Nah, ente ambil sih. Begitu. 13%. Ini 2,5%. 2,5. Maknanya kecil. Kecil mana? Saudara punya duit 100 juta. 100 juta. Berapa zakatnya? 2 juta. 2,5 juta suruh diberikan. Ada mustahil, sisanya berapa? 97,5 saudara buat hura-hura surga. 97,5 juta buat senang-senang kita. Yang suruh dibagi 2 juta dikit, sisanya 97,5 juta buat hura-hura kita, senang-senang beli mobil lah, beli motor lah, apa handphone lah, jalan-jalan lah, surga ringan. Enggak kayak PPN 13% tadi. Lah kalau 13%, apa enggak 13 juta? Betul enggak? Lah kagak, Islam 1,5 juta doang, kecil. Surga kecil. Tapi kita bisa berzakatnya itu nikmat dari yang kudu disyukuri. Kudu disyukuri. Syukur alhamdulillah kayak PPN ini ajaran Islam. Dari 10 naik 11. Belum lama juga. Berhenti aja belum, udah naik 2 kali. Oke. Kata dia, ini kudu ditambah ini. Dengan sedekah. Sebagai syukur dia. Ditambah sedekah. Ini bisa sedekah. Ini dari Allah, kudu sedekah lagi, habis kita. Maka dengan kesyukuran itu harus ada di hati kita pengakuan dan kesadaran betapa kita masih belum syukur yang sesungguhnya. Kudu ada. Maka dibimbinglah kita dengan bacaan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah. Sebagaimana kau berikan nikmat itu tanpa capek-capek kita, maka sempurnakan nikmat itu dengan rahmatmu supaya saya pandai bersyukur. Maka kalau saudara minta rezeki ya Allah diterusin, buat bekal ibadah, jangan kagak gitu. Maka mintalah barokah. Barokah udah pasti, rezekinya bekal ibadah, rezeki halal yang luas buat bekal ibadah, bekal ibadah. Maka nikmat ini penting kita. Kenapa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana? Jangan kau gelincirkan. Emang bisa digelincirkan? Kata Imam Ghazali, waihaka, celaka engkau kalau APK kau kagak dengar. Perlu Anda tahu, doa yang pertama kali
dibimbing oleh Allah dalam solat kita, dalam Al-Quran. Kita solat kudu baca suratul Fatihah. Tanpa baca Al-Fatihah solat kita enggak sah, karena rukun daripada rukun solat. Di Fatihah, Bismillah, ini pujian Allah. Alhamdulillah, pujian Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, pujian Allah tentang sifat Allah. Maliki yaumiddin, pujian Allah tentang sifat jaliyahnya Allah. Bila tadi jamaliyah, kamaliyah, ini jalaliyah, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu adalah sebagai i'tiraf bahwa kita memang menjadi hamba yang kudu ibadah. Apa doa yang diminta? Wa iyyaka nasta'in, kepada minta apa? Yang pertama kali dibimbing kalau ngomongin minta kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah, suruh baca ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah, jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Dinul Islam. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya siratal mustaqim, dinul Islam. Dinul Islam. Apa itu? Beri kami hidayah agama Islam, beri kami hidayah kami Islam. Ini tafsirnya nih, ihdina tuh sabitna alaih, mantepin dalam Islam. Sebab Islam ini bisa goyang ke Islam. Sedang Islam ini mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, namanya Allah. Tuhan yang di rumah Allah, Tuhan di masjid Allah, sama. Ini bisa beda. Jika di masjid dia pakai baju koko, di rumah kaos oblong partai aja kemarin jadi. Oh, di rumah pakai kaos oblong jadi. Kenapa enggak dibawa oblong ke masjid? Tuhan di masjid beda dengan Tuhan yang di. Kalau sama, kenapa enggak kayak waktu di masjid ketika sholat? Pak pokok juga begitu. Kenapa enggak rapi? Karena kita punya pikiran Tuhan di rumah enggak lihat, maka oblong aja jadi. Kalau Tuhan di masjid oh enggak, di masjid juga lihat, di rumah juga lihat. Cuman kalau di masjid lihat orang, berarti ibadahnya karena orang, karena Tuhan. Itu ibadahnya. Oh enggak karena Tuhan. Loh, kenapa beda perlakuannya? Kan Tuhannya sama. Maka dibimbing ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah. Dinul Islam. Emang belum muslim? Karena ada yang kayak begitu ngertiin. Tuh lihat tuh. Lu kan kalau sholat minta jalan yang lurus, berarti kamu belum lurus. Ini karena dia terlepas, bukan maksud ayat. Imam Ghazali bukan itu maknanya sabitna. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Murid adimna, langgengkan kami dalam Islam, hujam Islam mati. Itu ihdinas siratal mustaqim. Sebab ada orang muslim bisa geser, orang ngaji bisa dicutik, kamu Allah bisa berhenti. Gampang Allah menyutik, gampang. Cutik aja sama Allah. Apa jelek-jelekin kiainya yang ajar, atau dia dengerin ada orang jelek-jelekin kiainya, mulai dia kagak ngaji, gampang juga. Maka Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Sama Allah bimbing dalam salat, ihdina idh hadaitana, ihdina sabna alaih,
teguhkan kami memegang Islam. Teguhin ya, teguhin. Wadi ulang langgeng kekel Islam ini di dada kita ampe mati. Inilah yang kemudian diajari nama Allah. Para suci selalu banyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Anda kan banyak sekarang tinggal di negeri atas angin yang kerjaannya nggak pernah jadi pekerja tetap outsourcing, kontrak yang kagak jelas. 2 tahun, belum 2 tahun, belum setahun, bakal keterima lagi apa kagak? Keterima lagi apa kagak? Bingung. Banyak. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini dibaca ililah besok. Masuk lagi kontraknya. Kalau ini sering dibaca, masuk lagi. Biar kita jangan digeser-geser. Rabbana la tuzigh qulubana. Dapat nikmat, makin baca ini. Tahajud banyak baca ini. Biar nggak berhenti. Bisa baca sholawat, baca doa ini. Baca doa ini. Santri kita orang itu. Saya jadi Nabi Salam, jangan tinggal baca ini. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitan. Tuhan, jangan simpangkan hati kami. Udah demen baca sholawat nih, jangan. Ada aja cara Allah nyinggung kita. Baca sholawat begitu, kagak ada sedinanya. Kurang ajar lu, sama Nabi nggak ada sedinanya. Iya juga ya, berhenti. Baca kagak gitu yang lainnya. Gampang aja cara orang cutik. Gampang aja. Begitu. Ada sesuatu yang lain juga ada banyak. Begitu. Emang ajarannya begitu. Kalau obat seharinya sekali, ya kudu sekali. Emang obatnya begitu. Goyang, udah kagak manjur, kagak yakin. Gitu. Gampang kalau cutik kamu tuh gampang Allah cutik. Gampang. Duit banyak, kurang bisa bersyukur, cutik kamu Allah. Nyalon dewan. Begitu. Dewan, cutik pada Allah. Disimpangin hati, nyalon dewan. Bisikin lagi, serangan fajar juga. Mana duit udah habis yang mana bagi? Ini kudunya sekolahin rumah. Mana sekolahin dan orangnya, rumahnya, sekolah juga. Seminggu habis serangan fajar, serangan jantung, mati habis itu. Habis punya lagi baru nyesel. 4 miliar kalau disumbangin di musola Lahayat kayaknya bagus bagus nggak 4 miliar tuh? Oh bagus. Coba kalau berkah begitu kemarin begitu kayak begitu. Jadi Allah tuh kalau mau nyutik gampang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Apa itu wa hab lana min ladunka rahmah? Kalau Anda diberi rezeki, Anda minta kesyukuran. Diberikan sehat, minta kelanggengan kesehatan. Kalau belum punya istri, minta punya istri. Wahab lana min ladunka. Udah punya istri, minta dikasih anak turunan. Udah punya anak, minta dikasih rezekinya kolahin anak. Udah dikasih wahab lana min ladunka rahmah, minta kasih rezeki biaya ngawinin. Kan enggak bisa itu. Nah, ini jangan tinggal itu. Hebat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan ulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ulang. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal.
ihdinas. Itu sama dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'id. Maka maknanya sabitna alaih wa adimhu lana, kekerin langgengin. Apa aja nih, minta dengan Quran. Seperti ini kudu banyak meminta kepada Allah. Akui kesyukuran kita belum maksimal sama Allah. Kesyukuran kita akui. Fa innal khair azim, usaha ini berat. Maqam mukri,